Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan materi IPS kelas 6 tema 4, subtema 3, kerjasama Indonesia dengan negara-negara ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita mulai pembelajaran kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Teknologi dan globalisasi. Globalisasi dan teknologi menunjukkan simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan. Era globalisasi tidak dapat menyebar ke seluruh pelosok dunia tanpa adanya teknologi. Teknologi tidak mungkin berkembang pesat tanpa bantuan informasi dari globalisasi. Perpaduan antara globalisasi dan teknologi mampu meningkatkan ketersediaan layanan informasi. Perilaku dan gaya hidup manusia dalam era globalisasi banyak dipengaruhi oleh teknologi. Pengaruh ini sangat besar karena ditopang oleh sistem sosial yang kuat dan perkembangan teknologi yang cepat, sehingga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampaknya adalah timbulnya sikap individualistik. Bentuk kerjasama dan peran Indonesia dalam hubungan kerjasama dengan negara di Asia Tenggara dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. 1. Pembentukan ASEAN COS. Peran Indonesia yaitu berperan dalam pembentukan ASEAN COS. Kedua, mendirikan organisasi SEAMEO. Peran Indonesia menjadi anggota yang aktif dalam organisasi SEAMEO. 3. Mengadakan pertemuan ASEAN SCIRD. Peran Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan SCIRD. 4. Memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Peran Indonesia yaitu bersedia berbagi fasilitas antara negara anggota untuk mengembangkan IPTEK. Pendirikan Solar Akademi pertama di Asia Tenggara untuk pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Melakukan pertukaran pelajar antar negara-negara anggota. Kemudian ada bentuk kerjasama dengan pendirian institusi pendidikan dan pelatihan tenaga surya. Indonesia berperan sebagai tuan rumah penyelenggaraan seminar Solar Energy for Our Future. Indonesia telah melakukan kerjasama dengan negara-negara ASEAN di berbagai bidang. Apa tujuan dari kerjasama tersebut? Kerjasama ASEAN. Kita lihat contohnya. Ada kerjasama ekonomi dengan adanya pabrik pupuk di Aceh, pabrik abu soda di Thailand, pabrik urea di Malaysia, industri tembaga di Filipina. Kedua, adanya kerjasama bidang politik dan keamanan. Adanya deklarasi Kuala Lumpur, perjanjian kawasan bebas senjata nuklir, komunitas keamanan ASEAN, perjanjian persahabatan dan kerjasama di Asia Tenggara. Apa saja manfaatnya? Manfaatnya 1. Untuk meningkatkan stabilitas regional. 2. Memelihara kerjasama antar negara ASEAN. 3. Meningkatkan kerjasama di berbagai bidang. 4. Memperluas lapangan kerja. 5. Meningkatkan devisa negara. 6. Memperluas pasar hasil produksi barang dan jasa. 7. Memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Secara detail kita lihat ada contoh kerjasama dalam bidang sosial, menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Manfaatnya, masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Dalam bidang budaya, contoh kerjasamanya yaitu menyelenggarakan program Tahun Kunjungan Wisata ASEAN. Manfaatnya memperkenalkan objek wisata budaya, kesenian, film, dan musik negara-negara ASEAN. Bidang politik, contoh kerjasamanya dengan mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN. Manfaatnya yaitu meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Dalam bidang IPTEK, contoh kerjasamanya mengadakan pertukaran pelajar. Manfaatnya sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman.
Apa tujuan kerjasama Indonesia dengan negara ASEAN? 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara ASEAN. 2. Saling memberikan bantuan di bidang pendidikan, profesional maupun teknik. 3. Mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional. 4. Meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, bagaimana sikap kita sebagai warga negara? Ya, sikap kita yaitu bersikap proaktif dan memberikan dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara-negara ASEAN. Bekerja keras dan mau menerima perubahan di era globalisasi. Menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Demikian pembelajaran kita, tetap semangat belajar, semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan dan pelajari. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.